Misalnya Buya Yasril ya, itu ketua takmir di Masjid Tanah Abang. Nah, Masjid Tanah Abang itu ada namanya Masjid Fathahilah di lantai berapa puluh gitu, saya nggak tahu ya. Naiknya aja pakai lift gitu. Silaturahmi dengan Mas Haris, saya baru tahu dia itu salah satu petinggi di Smart Friend misalnya. Ya kantornya di BSD gitu ya. Ada juga peserta yang punya apartemen sampai 10 atau 20 gitu. Nggak banyak, mungkin sekitar 20.000 aja. Nggak banyak tapi 20.000 ya, 20.000 ini kan tuh peserta PMB gitu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Bung Ben, yang biasa disapa Bung Ben ya teman-teman. Nah, kali ini pembahasan kita tentang ormas. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu dong, ormas itu sebenarnya kepanjangannya apa tuh Bung Ben? Ya, jadi ormas itu orang masjid ya. Orang masjid. Jadi orang masjid itu berarti orang yang mencintai masjid, orang yang suka di masjid, orang yang beraktivitas di masjid. Nah, itulah ormas gitu. Oh iya. Itu yang bikin ngasih nama tuh kayak Lukman. Bikin aja Bung Ben ormas gitu ya. Masya Allah. Nah, udah kita bikin orang masjid gitu ya, komunitas lah. Komunitas. Nah, ngomong-ngomong tentang komunitas, ormas ini apa sebenarnya Bung Ben? Ya, waktu kita bikin pelatihan di Masjid Enterprise itu, Bang Sandang, itu ternyata teman-teman tuh pada rindu gitu. Ayolah kita ketemu, ayolah kita ini, misalnya saya pas lagi safar di luar kota, itu pada ngundangin. Ayo Bung Ben mampir ke masjid saya, segala macam. Jadi akhirnya akrab ya, mungkin karena durasi pelatihan itu panjang sekali ya. Kalau dari jam 8 itu sampai kadang-kadang sampai jam 1, jam 2 malam ya. Itu akhirnya teman-teman jadi akrab. Ya, supaya untuk mengikat ukhuwah itulah kemudian ya udahlah kita bikin ormas deh gitu kan. Karena kan pesertanya kan kebanyakan pengurus masjid. Nah, kalau pengurus masjid itu kan agak susah kita ajak berjamaah, kita ajak bareng-bareng kan. Nah, kalau orang masjidnya kan jelas gitu ya, ada orangnya gitu ya. Nah, orang-orang masjidnya adalah sahabat masjid, sahabat orang teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan di Masjid Enterprise gitu. Oke. Ya. Ini kan banyak nih orang yang ikut ya Bung Ben ya tentang ormas. Biasanya kalau saya dengar tentang ormas itu kan kayak sebuah organisasi biasa ya Bung Ben. Nah, kalau untuk isinya tuh gimana tuh Bung Ben? Ya, dia baru komunitas nih Bang Sandang. Jadi bukan organisasi, kalau disebut dengan organisasi kan mesti ada aktenya gitu ya. Ada legalitasnya, ada kop surat, ada stempel, ada sekretariat. Nah, ini ormasnya nggak ada ya. Seperti kalau Iwan Fals ada orang Indonesia OI. Nah, itu di mana? Ya kan? Ya komunitas saja. Iya. Orang yang merasa sayang dengan masjid, suka dengan masjid ya dia ormas gitu. Jadi nggak ada nggak ada aturan, nggak ada ya komunitas lah gitu. Sebuah bukan organisasi juga. Jadi makanya ormas ini kan kadang-kadang orang menyebutnya sebagai organisasi massa gitu ya. Nah, ormas ini orang masjid ya. Orang masjid ya seperti orang Indonesia, orang Malaysia, orang Vietnam gitu kan. Yeah. Nah, ini orang masjid gitu kan. Jadi bangsa itu adalah bangsa masjid. Masya Allah. Nih Bung Ben, ormas ini kan kalau sebuah komunitas biasanya itu bingung orang mau ngumpulannya kayak mana. Karena loyalitas sebuah organisasi itu ada Bung Ben. Tapi kalau untuk komunitas ini kan hanya sebatas kumpul-kumpul. Nah, gimana cara biar mereka itu bertahan dengan situasi di mana ini hanya sebatas komunitas? Apa program di dalamnya? Ya, kita menekankan ke teman-teman yang pernah ikut pelatihan tuh seperti tadi yang kami sampaikan, Bang Sandang. Jadi kita yang butuh amal soleh, kita nih butuh kebaikan, kita nih yang butuh teman, kita nih butuh pemimpin. Bukan orang lain, bukan Allah yang perlu, bukan agama ini yang perlu, bukan masjid yang perlu, kita yang perlu. Jadi ya monggo inisiatif saja, ya kan? Ayo berbuat baik, dengan sesama. Nah, akhirnya teman-teman tuh kemudian terdorong. Ini karena sering bertemu di Zoom ya. Mereka kemudian satu rahmi, ya kan? Kemudian, yuk bikin ini yuk, yuk kunjungan ke masjid ini yuk kunjungan ke masjid sana yuk, ya yuk, gitu kan? Pada berangkat sama-sama, ya gitu aja. Jadi nggak ada program kerja gitu ya, nggak ada misi dan visi itu nggak ada gitu. Ya jalan aja gitu. Jadi silahkan teman-teman peserta masjid Enterprise pelatihan itu melaksanakan kegiatannya beramal baik ya dengan sesama peserta. Ya sudah itu aja gitu. Itulah komunitas. Jadi nggak ada aturan macam-macam gitu. nggak ada juga tuntutan macam-macam. Silahkan digunakan. Silahkan beramal soleh menggunakan orang masjid. Gitu kira-kira. Masya Allah. Nih Bung Ben, ngomong-ngomong tentang ormas, penasaran juga nih, adakah cerita unik dengan orang-orang ormas ini sehingga mereka itu ngerasa butuh ormas ini? Ya, sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah agama ini, din al-Islam ini. Ya, kita butuh din al-Islam ini. Nah, ya, ormas ini kan hanya wasilah saja. Jadi biar ya teman-teman yang pernah ikut pelatihan
ya kita sebut dengan orang masjid gitu ya. Jadi karena ikatan ukhuwah itu bukan di ormasnya, tapi di ukhuwah Islamiyahnya. Nah, banyak cerita unik ya. Misalnya saya sempat setelah agak reda-reda COVID ini kan, saya diminta ke Lukman kadang-kadang, Bu Ben dilihat tuh teman-teman masjid ya. Saya saparlah ke Jakarta. Itu nggak mau ngasih tahu. Nah, tiba-tiba dikasih tahu tuh, itu dari pagi sampai pagi lagi saya nggak berhenti tuh, Mas. Oh. Itu jalan dari masjid ke masjid gitu kan. Dan setiap masjid tuh Masya Allah, itu nyajikan makanan, ya pulang-pulang tuh perut terasa terik sekali gitu ya. Ada juga pernah saya safar itu di Jakarta ya, di Tangerang ya, itu teman-teman tuh berlomba-lomba untuk melayani. Kita jadi nggak enak gitu ya. Suatu ketika, Bung Ben nginap di mana? Ya saya nginap di SDM. Nah, kalau misalnya ini ada apartemen silahkan dipakai semaunya, selama-lamanya. Itu tuh sering terjadi. Kadang-kadang mobil tuh kosong isinya ya, pulang-pulang tuh udah penuh kan, entah apa-apa yang dikasih oleh teman-teman masjid. Itu bentuk hibun ya, bentuk ukhuwah yang Masya Allah nggak ternilai Mas Anang. Jadi kalau misalnya yang lain-lain sih saya pikir nggak ada, tapi rasa sayang, rasa cinta, rasa persaudaraan itu betul-betul luar biasa. Nah, misalnya di beberapa teman itu yang juga cukup unik, mereka bikin inisiatif sendiri. Mas Haris misalnya di Tangerang Selatan itu setiap Sabtu itu keliling-keliling masjid. Apa yang bisa kami bantu nih? Ya bikin baitul malnya, entah bikin kajian, entah bikin memperbaiki manajemennya, atau mungkin keliling-keliling untuk menjelaskan apa itu masjid Allah. Dan mereka semua bergerak sendiri, nggak ada disuruh, nggak ada apa ya. Mereka butuh sendiri kan. Iya, iya. Nah ketika dia dapat amal soleh kan, dia akan dapat feedback sendiri. Lebih mulia, lebih tenang hidupnya. Itulah pahala, itulah kebaikan gitu. Kita nggak pakai suruh-suruh ini jalan ini pakai uang sekian, nggak pakai gitu. Ya silakan monggo dipakai gitu. Ilmunya udah dikasih semua, silakan disebarkan. Gitu kira-kira. Kayaknya ya luar biasa. Oke, Bung Ben. Ini kan ormas ini kan random ya. Iya. Masalah pekerjaan. Ini bisa Bung Ben ceritakan apa sih latar belakang pekerjaan mereka? Ya. Nah ini agak unik memang. Kalau Paskas itu kan tahun 2012 itu kebanyakan anak-anak muda ya. Kemudian teman-teman baru hijrah. Nah, teman-teman ormas ini kan dia sudah punya masjid ya. Kemudian juga masjidnya juga tuh masjid yang besar-besar ya di kota gitu ya. Kemudian bahkan sudah punya aset, punya jejaring di mana-mana. Jadi mereka ini secara ekonomi mapan betul ya. Bahkan ada yang sangat ya konglomerat lah gitu ya peserta ormas ini. Mereka juga aktivis sosial, punya pengaruh ya. Pengaruh besar minimal di lingkungan sekitar masjidnya ya. Kemudian juga punya alat ya, punya otoritas untuk mengelola masjid gitu ya. Jadi dia sudah punya istana, sudah punya kantor gitu ya, sudah punya tempat untuk beraktivitas ya. Kemudian kebanyakan juga itu di beberapa kasus ya, itu teman-teman itu mengelola masjid yang masjid ini di tempat strategik gitu Bang Sandang. Ada itu misalnya Buya Yasril ya, itu ketua takmir di Masjid Tanah Abang. Nah, Masjid Tanah Abang itu ada namanya Masjid Fatahillah di lantai berapa puluh gitu saya nggak tahu ya, naiknya aja pakai lift gitu. Wih, ya, masih pakai lift? Iya pakai lift, naik ke atas tuh di puncaknya itu ada Masjid Fatahillah. Nah itu beliau ini Buya Yasir ini pedagang di Masjid Tanah Abang dan ketua asosiasi pedagang Tanah Abang. Saya pernah tanya, Buya berapa jumlah pedagang di Tanah Abang itu? Beliau jawab, nggak banyak, mungkin sekitar 20.000 aja. Nggak banyak tapi 20.000. Ya, 20.000 ini kan itu satu kecamatan ya. Nah itu takmir, itu ormas, ya itu peserta PMB gitu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang seperti ini banyak sekali. Ada juga misalnya Mas Haris, saya nggak tahu, sering nanya-nanya di masjid, saya pikir ya ini biasalah gitu ya. Setelah saya sowan ke sana, silaturahmi dengan Mas Haris, saya baru tahu dia itu salah satu petinggi di Smart Friend misalnya. Ya kantornya di BSD gitu ya. Ini banyak sekali yang seperti ini. Terus ada juga sempat peserta PMB itu, saya nggak tahu siapa latar belakangnya, ya tiba-tiba dokter yang punya klinik banyak gitu kan. Itu banyak banget. Ada juga peserta yang punya apartemen sampai 10 atau 20 gitu. Itu sering terjadi dan kita nggak tahu tuh, karena Zoom kita nggak tahu kan, nggak sempat tiktokan gitu ya. Ada juga yang dari pengurus-pengurus organisasi besar ya. Lembaga-lembaga filantropi yang kita juga nggak paham. Nah belakang ini juga banyak kampus ya. Saya berapa kali itu berdiskusi intensif, saya pikir beliau itu adalah orang ya seperti kita anak muda itu, ternyata seorang ulama besar, doktor peradaban gitu kan, dokter syariah gitu kan, ya lulusan dari Pakistan, lulusan dari Madinah, itu semakin banyak sekarang ini. Banyak yang umumnya ya. Untungnya saya nggak tahu, jadi nggak takut juga ngomongnya gitu. Itu semakin banyak. Nah terus ya tadi ada
kalangan ini ya, kalangan aktivis juga sudah mulai semakin banyak. Aktivis ini terakhir ini saya diminta untuk bicara ke masjidan oleh teman-teman di kami ya. Jadi kami pusat, kami itu apa sih, keluarga apa sih, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim ya. Nah, dari pusat tadi baru juga ngontak, ya kan. Kemudian beberapa pesantren sekarang sudah mulai intens juga, sudah mulai sweet. Nah, ada lagi fenomena yang baru itu konsultan. Jadi saya juga nggak tahu, kemarin ada Coach Ridwan, ya saya ketemu di Jogja. Bung Ben, kenalin, saya Coach Ridwan. Oh ya, saya alumni PMB, Masya Allah. Terus saya diskusi-diskusi, ternyata beliau adalah konsultan yang sangat terkenal di Kota Malang. Udah berapa puluh itu yang dibinanya, dan tokoh gitu ya, tokoh masyarakat. Dan sekarang itu beliau itu keliling-keliling tuh ngajakin perusahaan bikin masjid gitu. Bahkan merubah perusahaan itu menjadi masjid gitu. Perusahaan berubah jadi masjid. Iya, berubah jadi masjid. Allah. Itu Coach Ridwan di Malang. Saya langsung minta maaf ke Ridwan, mohon maaf saya nggak menyapa, saya nggak tahu peserta. Jadi akhirnya akrab gitu, akrab. Itu Coach Ridwan juga sekarang bantu di Masjid Enterprise untuk mengembangkan Baitul Mal. Nah itulah kira-kira latar belakang dari pengurus masjid ya. Mereka muda, ada yang masih remaja, ada yang sudah sepuh kayak Bu Yasir itu umurnya sudah 70-an tahun. Ya. Kemudian juga ada yang perempuan, sekarang mulai banyak ya, perempuan-perempuan tuh aktivis yang menggunakan masjid sebagai sarana perjuangannya. Ada berapa lah, trennya semakin banyak pesertanya. Itu ada yang dari Jambi itu sejak masjidnya nggak ada listrik sampai sekarang sudah ada listrik. Itu juga peserta PMB. Allah, itu ibu-ibu ya. Gitu kira-kira Mas Ana. Luar biasa. Ini kalau ngomong-ngomong masalah ormas ini Bung Ben, saya mungkin bangga jadi ormas. Pasti bangga. Ya karena masjidnya Allah kan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ormas tadi Bung Ben, ini kan kalau kita udah melihat perkembangan ormas ini kan luar biasa ya Bung Ben ya. Ini gimana nih sistem daftar ke ormas ini Bung Ben? Ya nggak ada daftar, pokoknya teman-teman mau cinta masjid jadi pengurus masjid ya jadi ormas gitu. Ormas ini nggak ada, bukan organisasi yang seperti asosiasi ya. Misalnya komunitas kendaraan bermotor ada kartu anggota KTA, nggak ada. Ya ini baru komunitas ya. Wallahu alam nanti teman-teman akan ngelola ormas seperti apa, tapi ini sekedar komunitas saja. Ya, siapapun boleh menggunakan ini sebagai media untuk silaturahmi. Itu jadi nggak ada aturan baku gitu ya. Tapi saya juga berharap teman-teman kalau ingin belajar semakin mencintai masjid ya, ayo belajar bersama di Masjid Enterprise gitu ya. Ikut seminarnya, ikut pelatihannya, nanti biar tahu bahwa ya memang kita ya mau nggak mau ya harus mencintai masjid. Karena memang siapapun yang terpaut di masjid ini, insya Allah Allah akan lindungi kita ya saat hari kiamat nanti. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah dengar apa itu ormas dari Bung Ben. Dan kita sudah tahu, nah banyak sekali hal-hal yang tidak diduga sama Bung Ben. Sampai akhirnya sekarang pergerakannya luar biasa. Ini mudah-mudahan teman-teman di luar sana, kisah ini menginspirasi semuanya. Jadi ketika kita tahu tentang ormas, kita bangga, harus paham betul bahwa ormas ini adalah kerjaan yang sangat mulia. Karena ini kerja untuk Allah. Nah alhamdulillah teman-teman, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.